hadis itu. Ayatul munafikina thalatha. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Wa idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khan. Kalau dia berkata, dia berbohong. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkar. Yang ketiga, kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuwer, tertua di semesta. Sejarah itu ditulis, kata orang-orang yang pintar itu, bukan ditulis hanya oleh bukan hanya berisi dengan riwayat hidup para pahlawan, tapi juga lebih menarik sejarah itu ya, berisi oleh tingkah laku para pengkhianat. Ya, para pengkhianat kita dalam perspektif Islam itu ini ya, menusuk kawan seiring ya, menikam dari belakang, menusuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Dalam bahasa Al-Quran itu adalah kaum munafikun ya, dan itu agak susah ya, agak susah di istilahnya itu, agak susah diatasi ya oleh kaum mukminin di Mekah maupun di Madinah itu. Dia muslim ya, tetapi narasi-narasi yang dikembangkan tuh menjauh ya dari nilai-nilai yang seharusnya sebagai seorang beriman atau seorang muslim ya. Tapi secara letterlik secara KTP dia beragama Islam, tetapi hatinya itu seperti kepiting ya. Dan itu pergeseran nilai itu selama 10 tahun terakhir itu tampak ya. Tampak di era ini, dan kita hidup di era yang penuh dengan kemunafikan. Banyak orang yang misalnya ya ahli IT, mengaku ahli IT, dia kemudian menggemakan pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang berbuat curang dalam pemilu ya. Padahal ahli IT
yang integritasnya terjaga itu justru memporak-porandakan ya kejahatan-kejahatan yang ditampakkan secara telanjang saat sebelum pemilu maupun dalam proses penghitungan yang memakai sistem sirekap itu. Jadi justru muncul ada semacam kontras ya antara ini loh ahli IT yang betul-betul mengabdi pada ilmu pengetahuan, pada kebenaran, sama ahli IT yang mengabdi pada kekuasaan dan mempertahankan segalanya untuk memuliakan tuannya dengan cara menghempaskan nilai-nilai kejujuran dalam hatinya sendiri. Dan itu bukan hanya ahli IT, ahli hukum tata negara juga begitu. Muncul ya ahli-ahli hukum tata negara yang bersuara lantang ya, menggedor pintu-pintu langit ya, bersama dengan kebenaran-kebenaran yang bersifat secara universal. Tetapi ada kemudian terjadi pergeseran orientasi bagi sementara ahli hukum tata negara yang berakar pada kekuasaan. Itu lama-lama kita lihat narasinya itu mencong ya. Mencong itu omongannya itu makin nggak jelas gitu, semakin tambah umur semakin tambah, harusnya semakin tambah wise, tapi karena berakar dia memihak atau berakar ke atas, berakar pada kekuasaan yang dibaliknya ada kepentingan-kepentingan pragmatis, itu keilmuannya kemudian seperti dia menghempaskan sebidang kaca ya, dihempaskan ke batu kali yang besar, dan kaca kebenaran sebagai seorang ilmuwan hukum tata negara itu hancur, pecah berderai, berkeping-keping karena kepentingan politik yang sesaat. Dan kita lihat ilmuwan-ilmuwan kemudian melakukan semacam, kalau dalam perspektif Benda ya, seorang ilmuwan itu, sastrawan Prancis apa ilmuwan Julian Benda, mereka kemudian dikategorikan ya, dikelompokkan ya, sebagai pengkhianat intelektual dalam satu rezim yang dia berada di dalam rezim itu, dan dia mengukuhkan ya, sekrup kekuasaan yang zolim dan menghancurkan kebenaran dan kejujuran. Dan kita lihat satu dekade terakhir di Indonesia ini, kita lihat banyak pelacur-pelacur intelektual ya, yang muncul dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya, hanya untuk membalut kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompoknya, dan sekaligus mengorbankan integritas pribadi dan mengorbankan integritas keilmuannya yang dia bangun bertahun-tahun, tetapi kemudian ambles ya, dalam waktu satu malam, hanya karena dia bersekutu dengan orang-orang yang berbuat curang dalam kehidupan. Jadi kesimpulannya ya, Indonesia itu semakin menarik akan ditulis oleh para sejarawan, bukan karena banyaknya para pahlawan, tetapi di era satu dekade terakhir ini, Indonesia sejarah modern akan penuh dengan riwayat manuver para kaum munafikin, karena Indonesia sekarang sedang ditulis oleh para pengkhianat bangsanya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Itsuber, tertua di semesta fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.